Nah, untuk membedakan melihat jin itu dia wali atau dia ketempelan gampang. Mau tak beritahu apa tidak? Mau tak beritahu apa tidak? Nih, coba lihat, perhatikan bapak yang makan, gak baca bismillah. Ini bukti beliau, kan saya tanya di sini ada berapa orang? 67. Ada yang satu melihat jin, katanya melihat jin. Nah, untuk menentukan apakah lihatnya jinnya hanya sugesti atau dia ini bermasalah ataukah dia ini wali Allah, gampang. Karena wali Allah nggak mungkin bayar 450. Nih saya tanya, Pak, keluhan fisiknya apa? Kepala pusing minimal. Ada enggak? Nggak mungkin, karena saya lihat bapak tadi reaksi muntah, jangan ibu saya. Nah, ayo saya ulangi, keluhan fisiknya apa? Nah kan, bilang kok kepalanya pusing, maknanya bermasalah, bukan wali Allah. Kan Habib Ulfi pernah mengatakan saya melihat tasyakul jin, ya kan? Saya melihat jin datang kepada saya. Apakah Habib Ulfi bermasalah? Tidak. Dan kalau beliau juga lihat jin ya Gus, karena kepalanya pusing, berarti itu masalah gitu loh Pak, harus disembuhkan gitu. Pertanyaannya apa sih pintunya? Dari 4 ini dicari sendiri. Jadi itu cara menentukan melihat jin itu dari dia orang soleh. Karena melihat jin karena dirinya soleh, memang huwa yarakum wa qabiluhu huwa yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Jin itu bisa melihat kita dari kabilah mereka, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Tapi yang dimaksud itu tidak pasti, artinya bukan mutlak, ya. Karena sebagian kita ada memang sebagian yang fala yutiru an ghaibihi ahada ila manil Allah min rasulih, kecuali orang-orang yang diberi Allah untuk dari para rasulnya, dari utusannya untuk melihatnya. Tuh. Oke, lanjut ya ini. Nah, perhatikan.
الفاتحة بنيتها والاستقامة والمنفعة والبركة والنجاح والسلامة والفتوح والرسول وسلاح الجزاء والشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ikhlas karena Allah, bukan karena ingin sakti, bukan karena ingin nyari pasien, bukan karena ingin mengembalikan modal, ikut naik. Insya Allah ilmunya, teorinya saya naikkan, sehingga nanti kalian insya Allah ilmunya mengungguli yang 350. Contohnya dulu saya ngajar dari rambut mulia beliau yang ditanam di sumur Bani Arwan. Ya kuntilanak, genderuwo, bebek gombel, istri sendiri, nah ini rupiah. Baik ayuhal hadirun, sebelum kita mulai saya tanya, nanti ketika saya jawab tanya siapa kita jawab NU, ketika saya tanya lagi siapa kita JRA, NKRI, Pancasila, Aswaja, Nusantara. Oke, seperti itu bisa dipahami. Dijawab sambil menggenggam telapak tangan. Siapa kita? NU. Siapa kita? JRA. NKRI. Pancasila. Aswaja. Nusantara. Tepuk semangat. Tepuk pramuka. Semangat. Begitu. Semangat merupiah istri tetangga. Merupiah istri sendiri. Mertua. Istri tetangga. Apalagi janda muda. Hadirin, pertanyaannya apa sih tugas kalian sesudah mengatakan qabil Tuhan? Coba dibuka di buku, ada kertas sudah dibagikan belum PW? Kertas yang tadi. Nah, tugas kita ringkasan. Apa tugas kita setelah mengatakan qabil Tuhan? Berobat dengan Al-Quran dan cukup perhatikan kalimatnya, berobat dengan Quran dan mengajak orang berobat dengan Quran. Kalimatnya simpel, tapi faktanya kalian yang notabene adalah pegawai Depak, Muslim semenjak lahir, bukan turunan, belum melakukannya. Apa buktinya? Saya akan buktikan. Ini Bapak siapa namanya? Pak Budi. Saya tanya, kalau kepala pusing minum apa? Bodrek. Bukan Al-Fatihah, bukan Al-Quran. Jadi beliau kalau sakit apa? Bodrek. Bukan Quran. Padahal siapa yang nyuruh pakai bodrek? Ayo tirukan. Barang siapa? Dokter. Barang siapa? Minum bodrek. Pasti. Korban. Sponsor.
Dokter nggak nyuruh. Pertanyaan saya, apakah Allah nyuruh berobat dengan Quran? Tidak. Allah mengatakan qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Katakanlah Quran itu sebagai petunjuk wa shifa, penawar obat khusus lil ladzina amanu. Jadi yang diruqyah bukan orang bermasalah, justru orang mukmin. Orang nggak sholat diruqyah walaupun kesurupan, walaupun muntah nggak akan sembuh. Pemakan riba sama statusnya. Jadi keliru jika mindset kita mengatakan bahwa yang diruqyah orang bermasalah. Nabi diruqyah malaikat Jibril. Apakah Nabi ketempelan? Mikir, kata Cak Lontong. Sayyidina Hasan wal Husain diruqyah boleh. Nabi dengan kalimat inni u'idukuma bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apakah Sayyidina Hasan wal Husain bermasalah? Nakal? Jawabannya tidak. Maka hilangkan paradigma berpikir bahwa yang diruqyah orang bermasalah. Keliru. Justru kata Allah, orang mukminlah yang berobat dengan Quran. Maka justru kiailah yang layak diruqyah. You understand? Yes itu loh Pak. Walaupun nggak paham. You understand? Betul nggak paham. Kalian dirawat sendirian di rumah sakit, tidak ada hubungan dengan teman duduk di sebelah kalian. Fokus diri sendiri. Para praktisi, sini prak, bisa bekerja dengan bukan masalah. Biarkan mereka harus sendiri. Oke, itulah saya dengan teman yang sakit di rumah di rumah saya. Jangan dulu itu. Bahwa ayat-ayatmu di dalamnya ada obat penawar bagi penyakit hamba. Pada hari itu, ya Allah, hamba mohon izin kepadamu untuk menjadikan ayat-ayatmu sebagai media penyembuhan. Sampai klop, tadinya misalkan kata
nanti batuk-batuk kalian akan Bismillah akan sembuh. Ya, alhamdulillah. Yang di kaki, yang di dada. Ayo, nih, siapa yang kamu di sini? Biarkan di sini. Ayo, jangan mata, biarkan dia keluar. Apa di sini? Apa yang di sini? Apa yang ada di sini? Pikirin. Kamu pikirin nggak? Ini pikirin ya. Ayo. Ada di sini, pelan. Ya, pikirin ya. Nyerah saja guys. Ayo. Ayo, Aisyah dulu. Terus. Aisyah dulu. Dah, kamu jangan di sini, ngerti? Ini sudah di mulut saya. Karena sudah bayar 450. Nah, yang di sini lagi, ngerti? Kamu? Baik, terima kasih bro. Iya, kamu sudah Islam baru di sini ya. Ngerti kamu? Sudah. Kamu akan saya keluarkan enggak? Aslinya mana Islamu? Asli? Ya udah, sana ya. Oke. Sekarang ada 1, 2, 3. Nah, untuk membedakan melihat jin itu dia wali atau dia ketempelan gampang. Mau tak beritahu apa tidak? Mau tak beritahu apa tidak? Nih, coba lihat, perhatikan bapak yang makan dan baca bismillah. Ini bukti beliau, kan saya tanya di sini ada berapa orang? 67. Ada yang satu melihat jin, katanya melihat jin. Nah, untuk menentukan apakah lihatnya jinnya hanya sugesti atau dia ini bermasalah ataukah dia ini wali Allah, gampang. Karena wali Allah nggak mungkin bayar 450. Nih, saya tanya, Pak, keluhan fisiknya apa? Kepala pusing minimal. Ada enggak? Nggak mungkin, karena saya melihat bapak tadi reaksi muntah, jangan ibu saya. Nah, ayo saya ulangi, keluhan fisiknya apa? Nah kan, bilang kok kepalanya pusing, maknanya bermasalah, bukan wali Allah. Kan Habib Ulfi pernah mengatakan saya melihat tasyakul jin, ya kan? Saya melihat jin datang kepada saya. Apakah Habib Ulfi bermasalah? Tidak. Dan kalau beliau juga lihat sini Gus, karena kepalanya pusing, berarti itu masalah gitu loh Pak, harus disembuhkan gitu. Pertanyaannya apa sih pintunya? Dari 4 ini dicari sendiri. Jadi itu cara menentukan melihat jin itu dari dia orang soleh. Karena melihat jin karena dirinya soleh, memang huwa yarakum wa qabiluhu huwa yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Jin itu bisa melihat kita dari kabilah mereka, tapi kita tidak bisa melihatnya. Tapi yang dimaksud itu tidak pasti, artinya bukan mutlak, ya. Karena sebagian kita ada memang sebagian yang fala yutiru an ghaibihi ahada illa manil Allah min rasulih, kecuali orang-orang yang
diberi Allah untuk dari para rasulnya, dari utusannya untuk melihatnya. Tuh. Oke, lanjut ya ini. Nah, perhatikan.